Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, kami ingin membagikan beberapa kumpulan petuah dan nasihat bijak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan khalifah keempat yang menjadi Khulafaur Rasyidin terakhir, atau pemimpin Islam setelah Rasulullah meninggal dunia. Semenjak lahir, Ali diasuh dan dididik oleh Rasulullah dan menjadi pemuda pertama dari kalangan kaum Quraisy yang masuk Islam. Pribadi Ali dikenal sangat sopan dan cerdas. Rasulullah bahkan memberi julukan Ali bin Abi Thalib, pintu gerbang pengetahuan Islam. Sabda Rasulullah, "Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya." Rasulullah juga menyandingkan Ali dengan sejumlah nabi terdahulu. Tiada pemuda sehebat Ali. Jika kalian ingin tahu ilmu Adam, kesalehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, pelayanan Isa, maka lihatlah kecemerlangan Ali, kata Rasulullah. Saat menjadi pemimpin kaum muslim, beliau terkenal bijaksana dan dekat dengan hati rakyat. Tak heran apabila sosok Ali bin Abi Thalib begitu menginspirasi hingga kerap menjadi suri tauladan yang baik. Sejumlah kata-kata bijak Sayyidina Ali seringkali dipakai untuk memotivasi tentang kehidupan yang cukup banyak diliputi beragam kejadian, baik suka ataupun duka. Berikut petua dan nasihat Sayyidina Ali yang telah dilansir dari beberapa sumber. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu kepada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Jangan pernah membuat keputusan saat sedang marah, dan jangan pernah membuat janji saat sedang bahagia. Sabar sesaat saja di saat marah akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan. Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tiada orang yang melihatmu. Lebih baik diam sampai engkau diminta untuk berbicara, daripada engkau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Kehidupan ini tak lain hanyalah seperti bayangan awan, mimpinya seseorang yang tertidur. Orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya, dan menjadi kapten untuk bahtera kehidupannya. Takwa adalah takut kepada Allah, melaksanakan segala sesuatu yang datang darinya, ridho dengan karunia-Nya walaupun sedikit, dan menyiapkan diri untuk menyambut kematian. Apabila kau jatuh miskin, berdaganglah dengan Allah, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Allah mewajibkan atas orang jahil agar ia belajar, sebagaimana Dia mewajibkan atas orang yang pandai agar mengajarkan kepandaiannya. Memuji seseorang lebih daripada yang ia berhak menerimanya, sama saja menjilatnya, tetapi melalaikan pujian bagi orang yang berhak menerimanya, menunjukkan kebodohan dan kedengkian. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau, dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum hakim, dan harta terhukum. Harta itu akan berkurang jika dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan. Lebih baik engkau mengalah, sedang engkau sebagai orang yang adil, daripada engkau memilih menang, dalam keadaan engkau sebagai orang yang zalim. Janganlah kau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya, jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Janganlah engkau mengecam iblis secara terang-terangan, sementara engkau adalah temannya ketika dalam kesunyian. Sahabat sejati adalah belahan ruh, saudara adalah belahan badan. Bergaulah dengan cara mengundang ratap tangis orang bila engkau meninggal dunia, dan tariklah simpati mereka selama engkau masih hidup bersama mereka. Sebodoh-bodohnya manusia adalah yang tidak mampu mendapatkan
kawan-kawan untuk dirinya. Tetapi yang lebih bodoh lagi adalah membiarkan kawan-kawannya pergi setelah mendapatkannya. Orang yang tertinggal karena kurangnya amal tidak akan dapat menyusul dengan kemuliaan nasabnya. Kemenangan diperoleh dengan kebajikan. Kebajikan diperoleh dengan berpikir secara mendalam dan benar. Pikiran yang benar adalah dengan menyimpan sebaik-baik rahasia. Sabar ada dua hal, yaitu sabar terhadap apa yang kau benci, dan sabar terhadap apa yang kau suka. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Balas dendam terbaik adalah hanya dengan memperbaiki diri sendiri. Hiburlah hatimu, siramilah ia dengan percikan hikmah. Seperti halnya fisik, hati juga merasakan letih. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Suatu perbuatan buruk yang kau sesali lebih utama di sisi Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu bangga akan dirimu. Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai kadar penolakannya terhadap kejahatan, dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya akan kehormatan dirinya. Jangan sekali-kali merasa malu memberi, walaupun sedikit. Sebab, tidak memberi sama sekali, pasti lebih sedikit nilainya. Menjaga air muka adalah hiasan bagi orang miskin. Sebagaimana syukur adalah hiasan bagi orang kaya. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Setiap nafas seseorang adalah sebuah langkah menuju ajalnya. Tiada kekayaan lebih utama daripada akal. Tiada kepapaan lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah. Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan. Sabar menahan diri dari sesuatu yang kau inginkan. Pertolongan Allah diberikan kepada seseorang sekadar beratnya beban yang dipikulnya. Keresahan sikap mengeluh adalah setengah dari ketuaan. Mintalah curahan rezeki Allah dengan banyak bersedekah. Tidak sepatutnya seseorang merasa aman tentang dua hal, yaitu kesehatan dan kekayaan. Sekarang terlihat sehat, tiba-tiba ia jatuh sakit. Sekarang ia kaya, tiba-tiba jatuh miskin. Tidak baik berdiam diri tentang sesuatu yang diketahui, dan tidak baik berbicara tentang sesuatu yang tak diketahui. Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli berapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, dan ampuni yang bersalah padamu. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu, dengan mencabutnya dari dalam hatimu sendiri. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Sebagian orang beribadah kepada Allah semata-mata karena mengharapkan imbalan, dan itulah ibadahnya para pedagang. Sebagian lagi beribadah karena takut terkena hukuman, dan itulah ibadahnya para hamba sahaya. Dan sebagian lagi beribadah karena bersyukur kepada Allah
dan itulah ibadahnya, orang-orang yang merdeka jiwanya. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat-tempat yang mencurigakan, janganlah ia menyalahkan orang lain yang berburuk sangka kepadanya. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. Apabila kau jatuh miskin, berdaganglah dengan Allah, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Pekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun, demi mempertahankan harga diri seseorang, jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan. Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan, di saat membutuhkan, di belakang Anda, dan setelah kematian Anda. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang yang berani. Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Mencukupkan diri dengan sesuatu yang berada di tanganmu lebih kusukai bagimu daripada usahamu memperoleh apa yang ada di tangan orang lain. Pahitnya kegagalan untuk memiliki sesuatu lebih manis daripada memintanya dari orang lain. Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati. Ada kalanya yang sedikit lebih berkah daripada yang banyak. Ilmu tanpa akal, ibarat seperti sepatu tanpa kaki, dan akal tanpa ilmu, ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. Angin tidak berhembus, goyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada nilainya. Bersegeralah menggunakan kesempatan yang ada, sebelum ia berubah menjadi penyesalan. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit. Sebagaimana sesuatu yang menyakitkan, ada kalanya menjadi obat penyembuh. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau yang selalu berburuk sangka. Kuasailah musuhnya dengan kebajikan. Itulah yang paling manis di antara kemenangan. Semulia-mulia kekayaan milik pribadi adalah meninggalkan banyak keinginan. Jika engkau ingin mengetahui watak seseorang, maka ajaklah dia bertukar pikiran denganmu. Sebab, dengan bertukar pikiran itu, engkau akan mengetahui kadar keadilan dan ketidakadilannya, kebaikan dan keburukannya. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Setiap orang yang hendak dijemput oleh ajalnya meminta lebih banyak waktu, sementara orang yang masih memiliki waktu membuat alasan untuk menunda-nunda. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata. Akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Jangan anggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi, dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tapi, orang yang optimis
selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Teman sejati adalah dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi demi kepentingan siapapun. Firman Allah adalah obat bagi hati. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati yang dipenuhi dengan kebencian. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku. Dan rencana yang Engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. Dia yang menaruh kepercayaan pada dunia, maka dunia akan mengkhianatinya. Lebih baik mendengarkan musuh yang bijak daripada meminta nasihat dari teman yang bodoh. Sembunyikanlah kebaikan yang kamu lakukan, dan biarkan kebaikan yang telah kamu lakukan itu hanya diketahui olehmu. Ada dua jenis manusia. Satu, mereka yang mencari tapi tak bisa menemukan. Dan dua, mereka yang menemukan tapi masih menginginkan lebih. Jangan besarkan anakmu dengan cara orang tuamu membesarkanmu dulu, karena mereka lahir di zaman yang berbeda. Orang yang penuh harap akan terus mencari, sementara orang yang penuh ketakutan akan melarikan diri. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Kemarahan itu seperti bola api, tapi jika kamu menelannya, itu akan lebih manis daripada madu. Ucapan itu seperti obat, dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan, bisa membunuh. Tidak ada yang lebih menyakiti hati daripada dosa. Berhentilah membahas apa yang tidak kamu ketahui, dan membicarakan tentang apa yang tidak menjadi perhatianmu. Betapa terhormatnya ilmu, karena orang yang tidak memilikinya mengatakan bahwa dia memiliki ilmu. Dan betapa tidak terhormatnya kebodohan, karena orang yang memilikinya mengatakan bahwa dia tidak bodoh. Jangan merasa kesepian berada di atas jalan kebenaran hanya karena sedikitnya orang yang berada di sana. Banyak permasalahan pelik yang berhasil diselesaikan dengan sikap bermurah hati. Ada dua cara untuk menjalani hidup yang menyenangkan, entah itu di dalam hati seseorang, ataukah dalam doa seseorang. Berikan perhatian dan bersikap baiklah kepada istrimu. Dia adalah bunga yang lembut, bukan budak rumah tanggamu. Aku akan terus bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri merasa lelah dengan kesabaranku. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Abaikan rasa sakit, atau jika tidak, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Kehidupan itu cuma 2 hari saja. 1 hari untukmu, 1 hari melawanmu. Maka, pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah. Dan pada saat ia melawanmu, bersabarlah. Keduanya adalah ujian bagimu. Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan. 1. Di saat membutuhkan. 2. Di belakangmu. Dan 3. Setelah kematianmu. Tidak ada yang bisa menjaga rahasiamu lebih baik daripada dirimu sendiri. Maka jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu, karena kamu sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Rahasiamu adalah tawananmu, yang jika dilepaskan,
itu akan membuatmu menjadi tahanan. Jangan mengikuti mayoritas, tapi ikutilah jalan kebenaran. Hiduplah di dunia ini, layaknya seorang pengembara, dan tinggalkan setiap kenangan manis di belakangmu. Sesungguhnya, kita hanyalah tamu di sini, dan setiap tamu harus segera pergi. Jangan katakan, pada Allah, aku punya masalah besar. Tetapi katakan, pada masalah, bahwa aku punya Allah yang maha besar. Jangan menasehati orang bodoh, karena dia akan membencimu. Nasehatilah orang yang berakal, karena dia akan mencintaimu. Jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah, dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan hati, agar tidak lelah hatimu. 3 macam orang yang tidak diketahui, kecuali dalam 3 situasi. 1. Tidak diketahui orang pemberani, kecuali dalam situasi perang. 2. Tidak diketahui orang yang penyabar, kecuali ketika sedang marah. 3. Tidak diketahui sebagai teman, kecuali ketika dia sedang butuh. Sungguh, wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun tak sanggup menyembunyikan cemburu meski hanya sesaat. Cintailah kekasihmu, sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu, sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. Sesungguhnya, mengikuti hawa nafsu dapat menghalanginya dari kebenaran, dan panjang angan-angan dapat membuatnya lupa akhirat. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat. Sedangkan pengkhianatan yang paling keji, yaitu pengkhianatan pemimpin. Seseorang yang benar-benar kawan karib ialah yang menjaga kepentinganmu dikala engkau sedang berada jauh darinya. Jangan mengucapkan kata-kata yang menertawakan pribadi seseorang, walaupun engkau hanya menirukan sesuatu yang dikatakan oleh orang lain. Jangan membuat kecewa orang yang telah berbaik sangka terhadapmu. Dan jangan melanggar hak saudaramu semata-mata disebabkan kau begitu yakin akan kuatnya hubungan dengannya. Seseorang yang selalu kau langgar haknya tak akan rela menjadi saudaramu. Siapa yang memandang dirinya buruk, maka dialah orang yang baik. Dan siapa yang memandang dirinya baik, dia adalah orang yang buruk. Jangan kenali kebenaran berdasarkan individu-individu. Kenalilah kebenaran itu sendiri, otomatis kau akan kenal siapa di pihak yang benar. Ketika ahlul hak, orang yang memiliki ilmu, diam atas suatu kebatilan, maka mereka, pelaku kebatilan, akan menyangka bahwa mereka berada dalam kebenaran. Ambillah hikmah, kapan saja ia mendatangimu. Sebab ada kalanya hikmah berada dalam dada seorang munafik, maka ia akan meronta-ronta dan akan menjadi tenang. Setelah berada dalam dada pemiliknya orang mukmin. Siapa yang menyayangimu akan melarangmu dari berbuat buruk, dan siapa membencimu akan menipumu, mengatakan keburukan sebagai kebaikan sehingga kamu melakukan bukan itu. Paling indahnya kehidupan adalah tidak memiliki beban yang tidak mampu ditanggung. Bersikap sombong kepada orang-orang yang sombong adalah tawadu itu sendiri. Jika engkau ingin bersahabat dengan seseorang, buatlah dia marah. Maka, jika dia tetap berlaku adil padamu dalam marahnya, jadikan dia sahabat. Jika tidak demikian, tinggalkanlah ia. Kebenaran tidak dikenali dari manusia. Kenalilah kebenaran itu sendiri, pastilah engkau akan mengenal siapakah yang berada di pihak yang benar. Persiapan sebelum memulai akan menyelamatkanmu dari penyesalan. Perhatikanlah orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu. Seandainya ia memulai dari sisi yang merugikan orang banyak, janganlah diterima nasihatnya,
dan berhati-hatilah darinya. Sedang jika ia memulai dari sisi keadilan dan kebaikan orang banyak, maka terimalah nasihatnya itu. Pastilah untukmu ada seorang teman di dalam kuburmu karenanya. Jadikanlah temanmu itu seseorang yang berwajah tampan dan wangi baunya. Dia adalah amal soleh. Kedermawanan yang sebenarnya adalah berniat melakukan kebaikan kepada setiap orang. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadi kenyataan. Kebahagiaan yang sempurna diperoleh dengan ilmu, sedang kebahagiaan yang kurang sempurna diperoleh dengan zuhud. Dan ibadah yang didasari tanpa ilmu dan kezuhudan adalah keletihan badan. Janganlah engkau meninggalkan pemberian nasihat kepada keluargamu, karena sesungguhnya engkau bertanggung jawab atas mereka. Jika engkau meminta sesuatu kebutuhan kepada seorang dermawan, maka biarkanlah dia berpikir, sebab dia hanya berpikir dalam kebaikan. Membantu orang yang terlanda kesukaran dan menghibur orang yang dalam kesusahan berarti menebus dosa-dosa besar. Akibat ketakutan ialah kekecewaan, dan konsekuensi keengganan ialah frustrasi. Kesempatan lewat seperti awan. Karena itu, gunakanlah kesempatan yang baik. Jika engkau meminta kepada seorang yang pelit, maka mintalah secara mendadak, sebab jika dia sempat berpikir, niscaya dia akan kembali ke watak asalnya, kikir. Bertakwalah, demi Allah ia menyembunyikan dosa-dosa Anda sedemikian rupa, seakan-akan ia telah mengampunimu. Zuhud yang terbaik ialah zuhud yang disembunyikan. Teruslah berjalan dalam sakit Anda, sementara Anda masih sanggup. Bila mana seseorang menyembunyikan barang sesuatu di hatinya, hal itu akan terungkap melalui kata-kata yang tak disengaja dari lidahnya dan pada rona wajahnya. Ampunilah kekurangan orang-orang yang bertenggang rasa, karena bila mana mereka jatuh ke dalam kekeliruan, Allah akan mengangkatnya. Jika tanganmu tidak mampu membalas suatu kebaikan, maka perbanyaklah lisanmu dengan ucapan terima kasih. Tidak dapat dikatakan sedikit sebuah perbuatan seseorang yang disertai dengan ketakwaan kepadanya, bagaimana itu dikatakan sedikit, sedangkan ia telah diterima olehnya. Akal adalah raja, sedangkan tabiat adalah rakyatnya. Jika lemah akal untuk mengatur tabiat, maka akan timbul kecacatan padanya. Meninggalkan dosa jauh lebih mudah daripada melakukan taubat. Makanan pokok tubuh adalah makanan yang biasa engkau makan, sedangkan makanan pokok akal adalah hikmah. Maka kapan saja salah satu dari dua makanan pokok itu hilang, akan binasa dan lenyaplah engkau. Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri. Jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain. Sabar itu lebih pahit daripada racun. Merupakan kafarat bagi dosa besar adalah menolong orang yang teraniaya dan menghibur orang yang dirundung kesedihan. Baik-baiklah kalian dalam menyertai setiap kenikmatan, karena ia akan hilang dan ia akan bersaksi terhadap orang yang memperoleh kenikmatan itu, atas apa yang ia lakukan terhadapnya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang menghidupkan akalnya dan mematikan syahwatnya, serta melelahkan dirinya untuk kebaikan akhiratnya. Selemah-lemahnya manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat, dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dicari. Telanlah amarahmu, sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis dan lebih lezat daripada itu.
Sisihkan gelombang kerisauan dengan kekuatan kesabaran dan keyakinan. Jangan sekali-kali menyebabkan keluargamu paling menderita karenamu. Bagianmu yang sesungguhnya dari dunia ini adalah yang memberimu kehormatan diri. Jika kau biasakan dirimu meratapi segala yang hilang darimu, seharusnya engkau juga meratapi segala hal yang tidak kau peroleh. Dua jenis manusia yang takkan merasa kenyang selama-lamanya: pencari ilmu dan pencari harta. Barang siapa yang melanggar batas kebenaran, pasti kehilangan arah. Perkataan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek moyang. Allah telah memberikan petunjuk kepadaku, sehingga aku bisa mengenali diriku sendiri dengan segala kelemahan dan kehinaan. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedangkan pengkhianatan yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin. Sekiranya Allah tidak mengancam orang berdosa dengan hukumannya, sekalipun sudah sewajarnya ia ditaati sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia-Nya. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya. Allah mewajibkan atas orang bodoh agar ia belajar, sebagaimana ia mewajibkan atas orang pandai agar mengajarkan kepandaiannya. Alangkah indahnya sikap rendah hati dari kaum hartawan terhadap kaum fakir miskin demi memperoleh keridhaan Allah. Namun yang lebih indah lagi adalah ketinggian hati kaum fakir miskin atas para hartawan, disebabkan keyakinan kuat mereka akan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa tanpa beramal, sama halnya seperti pemanah tanpa busur. Ikatlah ilmu dengan menulis. Sifat pemarah adalah musuh utama akal. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Diberkatilah dia yang kesalahannya sendiri mampu mencegahnya dari melihat kesalahan orang lain. Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu, atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman, bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Yang terbaik di antara kalian ialah mereka yang berakhlak paling mulia. Sekian uraian beberapa petuah nasihat Sayyidina Ali. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan yang salah, khilaf atau keliru, itu datangnya dari kami pribadi, sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, khilaf dan dosa. Wassalam.